Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam serial video training simulasi energi. Dalam sesi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan simulasi Energy Plus dengan annual simulation. Sebenarnya di tahap ini Honeybee akan memanggil Open Studio, ya, sehingga segala macam kompleksitas Energy Plus bisa diakses melalui Open Studio. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara menjalankannya. Ya, kita masih menggunakan file Grasshopper yang 3 zones. Ya, ini sudah saya parkir ya, yang dua metode yang pertama sudah dibahas di beberapa sesi yang lalu. Ini saya taruh ke bawah. Ya. Nah, sekarang kalau di metode peak load dan annual loads, kita bisa langsung menggunakan room ya. Dari room bisa langsung di-connect ke simulasinya ya. Tetapi kalau untuk melakukan simulasi Energy Plus yang full ya, kita tidak bisa secara langsung melakukan itu, tetapi kita harus membuat model. Ya, model HB model nih. Ya. Jadi dari rooms kita masukkan menjadi model dulu, ya, dan kita beri nama. Ya, kita beri nama pakai panel ya, 3 zones. Dah itu aja ya, 3 zones. Kita connect ke sana. Oke. Nah, baru dari sini kita bisa pakai simulate model to OSM. Ya, model to OSM kita modelnya kita connect, kemudian kita pakai toggle. Toggle-nya kita connect ke write dan run. Kemudian masih orange. Oh ya, kita perlu EPW file, itu kita sudah pernah definisikan di sini ya, EPW Jakarta Halim. Kita taruh di sana. EPW kita connect ke sana. Ya. Jadi ini dia sudah siap untuk running. Simulasi sepanjang tahun, ya, simulasi sepanjang tahun. Tapi sebelum kita ke sana, ya, simulasi sepanjang tahun. Sebentar, foldernya juga saya mau buatkan foldernya supaya di working folder ya, supaya di working folder ini silakan Anda juga masukkan foldernya supaya semua hasilnya itu menjadi satu ya. Ini bisa sebenarnya langsung kita simulasikan ya. Kita coba ya, semoga tidak error ini ya. Kita lihat apa yang terjadi ya, langsung terbuka layarnya dan dia langsung melakukan simulasi. Jadi sudah berjalan dan ini bisa langsung kita lihat di working folder apa yang terjadi. Di working folder ada folder namanya 3 zones. Ini yang dibuat oleh Open Studio ya. Dan di dalam folder run ini ada semua file yang kita sudah kenal sejak dari zaman text mode. Ini adalah file yang hasilkan oleh simulasi Energy Plus ya. Ini kalau kita buka in.idf ya, Notepad++, maka kita bisa lihat bahwa HVAC-nya, coba kita lihat. Nah, HVAC-nya itu kita pakai, mana dia tadi? Oh ya, ini. Bentar, satu lagi. Nah, Ideal Air Load System. Ya, ini menggunakan Ideal Air Load System yang kita juga sudah bahas di ketika text mode. Ya.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita jauh-jauh pakai Open Studio, Honeybee dan Open Studio, tapi ternyata sistem HVAC-nya juga masih sederhana pakai zone loads ya, pakai zone loads itu ideal air loads gitu. Nah, tidak harus pakai ideal air loads. Jadi tujuan kita untuk menggunakan Open Studio dan Honeybee itu supaya kita bisa menambah kompleksitas ya. Nah, cara menambahkan HVAC bagaimana? Kita pakai ini HVAC ya, HVAC. Dia ada 3 kelompok HVAC, sistem HVAC yang bisa kita pakai, yaitu all air, heat and cool ya, heat and cool, dan DOAS. Ini heat and cool dan DOAS ya. DOAS belakangan aja. Ini adalah sistem HVAC yang kita bisa definisikan. Dan di sini di dalam HVAC juga ada template masing-masing. Nah, template masing-masing untuk DOAS. Ini untuk heat cool. Ini template untuk heat cool. Ya. Nah, ini bisa kita connect ke sana ya, masing-masing ya. Ini bisa kita connect ke sana sistem type-nya. Dan ini bisa kita juga ke sana. Jadi satu-satunya input yang wajib adalah rooms, jadi kita connect rooms-nya. Ini jadi kalau heat to cool kayaknya ada masalah nih. Ini kenapa DOAS ya? Ini bukan DOAS. Sistem type-nya heat cool ya, heat cool. Yang ini heat cool. Ya. Oke. Nah, jadi kita sudah punya berbagai sistem. Nah, apa bedanya? Kita lihat ya satu persatu. Yang membedakan adalah jenis sistem HVAC-nya. Ini banyak sekali sistem HVAC-nya. Kalau kita klik ke bawah, ini banyak sekali ya yang bisa kita pilih sebagai sistem HVAC. Ya. Mulai dari VAV dan seterusnya, kita coba pilih sekarang PSZ AC with no heat. Ya. PSZ AC itu package single zone. Ini mungkin yang paling dekat kalau di Indonesia ini adalah multi split atau split duct ya sistemnya. Ya. Kalau untuk heat cool ya kita lihat mulai dari residential AC bisa VRF. Ini kita coba pakai VRF ya. Bisa window AC, kita coba pakai VRF ya. Dan untuk DOAS juga bisa DOAS with VRF, DOAS with fan coil dan seterusnya ya. Dan kemudian dia juga menerima vintage. Vintage itu kita bisa ambilkan dari building vintage di sini ya. Ini adalah usia bangunan. Jadi kalau di Amerika itu ada siklus usia bangunan sesuai dengan perkembangan peraturan energi bangunan. Jadi disebutkan di situ bisa sebelum 80, ini bangunan tua, atau dari 80 sampai 2004. Dan kemudian setelah 2004, setiap 3 tahun sekali, energy code-nya diperbarui, dan ini berkaitan dengan nilai efisiensi dari sistem AC. Ya. By default sekarang 2013, tapi mungkin ini terlalu hemat, ya, sistem AC-nya terlalu efisien. Mungkin kita pakai yang atau kita coba dulu yang tua deh, dari 80-an ya. Vintage-nya dari 80-an. Kalau VRF mungkin harus baru ya.
VRF, sistem VRF sendiri, katakanlah 2010. Ya. Nih, vintage. Kemudian nama, kita bisa berikan nama sistemnya ya, yaitu kalau itu adalah package single zone. Tuh, PSZ. Ya. Kemudian kalau yang bawah kita kasih nama VRF. Ya, kalau yang bawah kita kasih nama VRF DOAS. VRF DOAS. Ya. Baik, itu adalah sistem AC, cara mendefinisikan sistem AC. Ya, jadi sangat mudah. Kompleksitasnya sudah tersembunyi di balik Honeybee. Ya, ini tinggal kita connect salah satunya ya. Kita coba pilih, saya mau yang multi split aja deh. Ini kita connect ke sini ya. Gitu. Dan dia langsung running. Dia langsung running. Semoga nggak ada error. Ya, bisa langsung running. Ya. Baik. Oke. Berarti sudah oke. Ini sebelum supaya tidak accidentally running, ini saya false-kan dulu karena saya mau menambahkan simpar ya, simulation parameter HB simulation parameter ini ya. Jadi ini bisa kita connect ke sana, HB simulation parameter. Dan yang paling penting adalah kita bisa meminta output ya, output HB simulation output ya. Ini bisa kita minta ke sana. Dan ini perlu toggle ya. Katakanlah kita mau yang zone energy use, HVAC energy use, gains losses, dan convert. Ini kita terukan ya. Itu dan kemudian run periodnya juga bisa kita pilih, run period nah LB analysis period, jadi pakai ladybug ya, LB analysis period nih ya. Gitu. Jadi ini bisa analisis periodnya kita masukkan. Kalau tidak ada ini coba ya, kita connect ya. Kalau tidak ada input apa-apa ya. Kalau tidak ada input apa-apa, maka dia dari 1 Januari ke 31 Desember per jam. Ya, per jam. Gitu. Nah, jadi kita bisa connect ke situ run period ya, period ke run period. Time step-nya bisa kita naikkan misalnya jadi 4. Kalau 4 itu adalah 4 ya. Tiap 15 menit berarti. Oke. Itu kurang lebih yang bisa kita kontrol. Tapi ini biarkan per jam aja supaya filenya tidak terlalu besar. Baik, itu yang kita akan atur dan kemudian silahkan dibuka file shoebox energy model. Ya, shoebox energy model. Nah, ini yang saya ingin copy adalah visualize result-nya dan compute UI. Ini kita paste ke sini. Ya, tentunya setelah hasilnya keluar. Jadi ini langsung saya simulasikan.
terasa lebih lambat ya, lebih pelan karena banyak yang disimulasikan. Nah, ini dari sini kita bisa memilih untuk pertama ya compute EUI. EUI itu IKE. Jadi yang diperlukan adalah SQL. Nih, SQL ya. Dari sini hasilnya di sini didapatkan bahwa IKE-nya 191. Not bad. Sudah di bawah 200 itu sudah masuk hitungan lah untuk bangunan yang hemat ya, bangunan yang hemat. Begitu untuk menayangkan atau menampilkan IKE ya, dan secara end use itu bisa didapatkan di sini ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan hourly plot? Ya, kita bisa memasukkan di sini. Misalnya untuk cooling dan heating ya. Ini loadingnya agak lama ya. Nah, ini kita bisa langsung lihat bahwa nah, ini semua plotnya ada di situ ya. Ini apa nih? Heating coil electricity, enggak, kita nggak perlu. Cooling coil electricity, ini cooling coil electricity energy. Kok sama semua ya? Oh, ini zona 1, 2, 3 ya, zona 1, 2, 3 cooling coil electricity energy dan heating juga ya, heating untuk zona 3 no heat. Heating coilnya 0 semua berarti kalau heating ya. Ya, kalau heatingnya 0 semua, yang ini ada cooling ya. Cooling ini setiap jam selama setahun ya, setahun. Yang sumbu vertikal adalah jam, yang sumbu horizontal itu adalah tanggal. Ya. Energi. Ini salah satu cara untuk menampilkan secara cepat ya. Energinya seperti apa ya, dan kemudian tentunya kita bisa kembali ke sini dan melihat simulation parameters ya. Simulation parameters ini boleh dibilang hampir semua sudah pernah kita bahas ketika text mode. Jadi silahkan kalau ada input apa saja yang kita ingin masukkan ya di sini, bisa saja kita masukkan sesuai dengan penjelasannya sama ya. Dan kalau kita hover juga ada penjelasan yang bisa kita baca ya. Itu dari sini sudah cukup untuk membuat kita bermain-main ya tentang sistem HVAC ya. Silahkan mengganti sistem HVAC itu tinggal klik saja, itu sudah bisa menjadi sistem HVAC yang sama sekali baru. Gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini saya force-kan, saya save. Setelah ini kita akan semakin intens untuk semakin intens untuk melakukan simulasi. Semakin detail yang akan kita parameter-parameter yang akan kita pelajari, tapi itu akan kita bahas di sesi-sesi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.